Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan langkah penting dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024 dengan melakukan pemetaan distribusi logistik untuk memastikan kelancaran pemilihan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang dianggap sulit terjangkau. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan langkah penting dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024 mendatang dengan melakukan pemetaan distribusi logistik untuk memastikan kelancaran pemilihan di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang dianggap sulit dijangkau. Pemetaan ini membagi wilayah menjadi 3 kategori prioritas distribusi logistik, daerah terjangkau, terdampak kesulitan akses dan perairan. Menurut Supriyadi, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, terdapat beberapa daerah di Kabupaten Muaro Jambi yang termasuk dalam kategori terjauh dan tersulit untuk distribusi logistik pilkada. Pemetaan distribusi logistik dari hasil yang kita petakan, berapa titik yang dianggap perlu prioritas dalam pendistribusian ini? Kita ada 3 kategori untuk pendistribusi logistik ini dalam mitigasi kita. Pertama daerah terjauh, kemudian daerah perairan, kemudian daerah tersulit. Untuk daerah terjauh kita ada di 2 kecamatan, di Kecamatan Bahar Selatan dan Kecamatan Kumpe. Kemudian untuk kategori daerah tersulit, ya, sulitnya masih dalam inilah. Untuk di daerah Muaro Jambi ini, pertama di Kecamatan Bahar Selatan itu ada di Desa Tanjung Lebar. Ini karena mengingat medan jalannya yang cukup susah. Kemudian ada 3 dusun di sana, ada dusun Sungai Jerat, Bukit Sinyal, kemudian ada dusun Tanjung Mandiri. Itu kita distribusikan lebih awal tentunya, mungkin pada pagi harinya. Kemudian ada daerah perairan. Daerah perairan ini mencakup 3 kecamatan. Kalau yang paling dominan itu ada di Kecamatan Sekernan, kemudian ada di Kecamatan Kumpe, ada di Kecamatan Taman Rajo. Untuk Sekernan sendiri ya di seberang-seberang Senekti inilah, ada Rentomajo, kemudian ada Tantan, Kerangan, Kedotan. Kemudian di Taman Rajo itu ada Desa Manis Mato, Desa Rukam, Desa Kencing Luar. Kemudian untuk di Kecamatan Kumpe ada beberapa desa, Rondang, Londrang, kemudian Rantau Panjang. Ya saya rasa itu desa-desa yang distribusi logistiknya menggunakan 2 moda transportasi. Setelah dimasukkan ke dalam truk, kemudian dibongkar, lalu berpindah ke transportasi pompong ataupun ketek. Distribusi logistik untuk daerah-daerah prioritas ini akan tetap dilaksanakan pada 26 November mendatang, namun dengan jadwal yang disesuaikan. Pengiriman logistik akan dimulai dengan penyimpanan dan persiapan di gedung penyimpanan logistik, sebelum dilanjutkan dengan pengantaran langsung menuju tempat pemungutan suara atau TPS yang terletak di daerah-daerah prioritas. Dengan persiapan matang dan pengaturan waktu yang tepat, KPU bertekad memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pemetaan distribusi logistik ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam memastikan kesetaraan hak pilih bagi seluruh warga Kabupaten Muaro Jambi, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil, sulit dijangkau, atau berbasis perairan. Dengan distribusi yang terencana dan pengawasan yang ketat, diharapkan Pilkada serentak 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sukses tanpa ada hambatan yang berarti. Kalau untuk TPS-nya itu berapa? Tidak ada ya? Untuk mengantisipasi supaya pendistribusian ini lancar, langkah apa yang kita lakukan, Pak? Gimana? Supaya distribusi ini lancar ke daerah-daerah yang kita sebutkan tadi, langkah apa yang kita siagakan? Pertama, sejak awal kita sudah melakukan mapping pemetaan distribusi logistik bersama dengan kawan-kawan PPS, PPK, karena mereka yang menguasai medan, yang tahu persis kondisi jalur distribusi logistik ini. Ya, kita lakukan rakor, kemudian kita mapping, kemudian kita minta bantu dengan stakeholder terkait, seperti dalam waktu dekat kita akan mengadakan rakor dengan stakeholder, dengan Prokopimda, dengan seluruh pemangku kepentingan di Muaro Jambi, misalnya seperti daerah-daerah yang memang susah terjangkau oleh kendaraan yang tidak double kabin. Kita minta bantu pemerintah untuk menyediakan double kabin. Kemudian di transportasi air, misalnya kami terkendala dengan moda transportasinya, kami minta bantuan BPBD dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk memudahkan jalur distribusi logistik. Kalau untuk distribusinya serentak H-1 atau lebih dulu mereka ini, Pak? Nah, kita merencanakan seluruhnya itu keluar dari gudang KPU Muaro Jambi ini di tanggal
26 November atau H-1. Mungkin yang desa-desa ataupun daerah-daerah yang kategori yang saya sampaikan tadi itu kita distribusikan lebih awal pada pagi harinya. Karena seremonialnya itu kan biasanya kita menunggu unsur-unsur Forkopimda untuk hadir terlebih dahulu. Namun yang terkategori terjauh tadi tetap kita berangkatkan lebih dulu. Tapi tetap di tanggal 26. Dengan pengawalan ketat berarti ya? Ya. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan.